1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya hujan. Hujan memiliki 3 tahapan. Pertama, aku akan menjelaskan tentang apa itu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Coba deh perhatikan saat kamu sedang memasak air di dalam panci panas. Air tersebut akan berubah menjadi gas. Bagaimana bisa? Ya, hal itu dapat terjadi karena air tersebut telah mengalami proses penguapan. Proses penguapan bisa menjadi lebih cepat apabila terjadi saat suhu di suatu tempat panas akibat teriknya sinar matahari. Evaporasi menjadi tahapan awal dari serangkaian proses terjadinya hujan. Energi panas matahari membuat air yang berada di laut, sungai, danau, dan banyak sumber air di permukaan bumi mengalami penguapan. Setelah evaporasi, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair atau disebut juga dengan pengembunan. Uap air hasil proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi. Pada proses tersebut, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel es yang terbentuk dari uap air tersebut akan mendekati satu sama lain, kemudian membentuk gumpalan putih yang bisa disebut awan. Nah, sekarang adalah tahapan yang terakhir, yaitu presipitasi. Presipitasi itu apa sih? Presipitasi merupakan proses mencairnya butiran es di awan, kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak bisa lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan, kemudian menjadi titik-titik hujan. Ukuran titik-titik hujan bervariasi mulai dari 0,5 mm atau lebih besar, sementara hujan gerimis berukuran kurang dari 0,5 mm. Ada beberapa jenis hujan. Yang pertama ada hujan orografis atau relief. Hujan orografis pada umumnya terjadi pada perbukitan atau pegunungan karena proses terjadinya diakibatkan angin yang datang mendorong udara yang mengarah pada bukit maupun pegunungan ataupun hutan hujan tropis di mana tempat berbagai fauna tinggal. Seperti halnya yang dibahas pada buku seri mengenal habitat hewan yang berjudul Hutan Hujan Tropis. Kemudian udara yang mencapai bukit mulai menjadi lebih dingin. Ketika mencapai kelembapan, ia akan perlahan-lahan mengembun menjadi tetesan hujan di permukaan bumi. Yang kedua ada hujan frontal. Hujan frontal dapat terjadi saat pertemuan udara dingin dan hangat. Bayangkan ketika kamu mendaki sebuah bukit, semakin tinggi kamu naik maka akan semakin dingin pula suasana yang terasa di atas. Hal ini juga berlaku pada hujan tersebut saat udara panas naik menuju atmosfer, kemudian menabrak udara dingin di atas. Udara yang mulai dingin itu akan menjadi awan stratus, kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan. Hujan jenis ini juga bisa disertai dengan badai petir dan kilat. Selain itu, hujan frontal juga dapat terjadi sehingga beberapa jam. Yang ketiga ada hujan zenital atau zenital. Hujan ini diakibatkan adanya pertemuan pasat tenggara dan angin pasat timur. Hujan jenis ini juga umumnya hanya terjadi di sekitar khatulistiwa. Udara panas hasil pertemuan kedua angin tersebut naik ke atmosfer dan menyebabkan suhu di sekitar awan turun secara perlahan. Penurunan suhu ini terjadilah kondensasi yang secara berangsur-angsur menyebabkan awan mencapai titik jenuhnya. Pada saat di titik inilah hujan zenital kemudian turun membasahi bumi. Karakteristik hujan ini biasanya ditandai dengan awan hitam atau gelap, banyak disertai guntur, terjadi siang hari ketika matahari sedang terik sekali atau ketika cuaca cerah, banyak disertai guntur, terjadi di wilayah yang mempunyai iklim tropis, terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Air yang jatuh adalah hasil penguapan sumber air yang ada di permukaan bumi. Berikut adalah manfaat hujan bagi manusia. Yang pertama, menjadikan pikiran lebih tenang. Bagi beberapa orang, suara bunyi hujan dapat menenangkan pikirannya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan air manusia. Contohnya seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Air hujan akan mengisi kembali sumber air seperti sungai dan danau. Sumber air tersebut memang tidak langsung dimanfaatkan oleh manusia, tetapi ada berbagai jenis hewan dan tanaman yang mengandalkan sebagai sumber kehidupan.